Insya Allah kalau kita masuk malam Bapak Ibu sekarang jangan hanya lewat itu satu hadis aja. Tapi insya Allah bermanfaat buat kita ya. Nabi bilang absus salat, sebarkan salam. Apa maksud sebarkan salam? Ulama memiliki dua pendapat tentang pengertian salam di sini. Yang pertama mengatakan absus salam, sebarkan salam, arti sebarkan salam kepada muslim manapun, kepada orang yang beriman, baik kita kenal ataupun tidak kita kenal. Jadi kalau mengucapkan salam Pak, Bu, bukan cuma kepada orang yang kita kenal doang. Assalamualaikum orang yang kita kenal, tidak menjadi salah. Ucapkan salam pada siapa kita tahu orang Islam, sampaikan salam. Sebab apa? Sebab salam itu adalah tahiyatul mukmin. Cara kita menghargai orang beriman, cara kita menghormati orang mukmin dengan mengucapkan salam kepada dia walaupun kita tidak kenal. Jadi kan hanya memberikan salam kepada orang yang kita kenal, tidak kenal bodo amat. Dan ingat ya, hadirin ibu-ibu bapak-bapak, ucapkan salam bukan klakson. Karena proyek motor lewat, di situ mau mengucapkan salam, tiba-tiba klakson doang. Ada yang kayak begitu ya. Klakson aja, klakson mobil, klakson motor, masuk aja bukan salam. Ini klakson, hadirin. Salam bilang assalamualaikum, jangan dibuat. Aku dari pakai salam. Angkat tangan Pak. Karena kita lewat naik motor, saudara sekalian, lewat jamaah yang kita kenal, bukan salam, ucapnya assalamualaikum. Jadi assalamualaikum ini kalau kita sebarkan, sebab ini ciri seorang yang beriman kepada Allah. Coba kalau di lingkungan kita, setiap muslim ketemu muslim dan assalamualaikum kan enak banget. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Salam itu adalah doa. Kalau kita saling memberikan salam satu dengan yang lainnya, artinya antara muslim dengan muslim lain saling mendoakan. Yang doa di seorang muslim kepada muslim tidak bakal ditolak, saudara sekalian, bakal dikabulkan oleh Allah. Tapi jangan pandemi corona gara-gara orang jarang ngasih salam hadirin ya. Makanya untuk menolak balak di corona ini dan menolak balak musibah, sebarkan salam. Insya Allah menjawab hilang di corona. Ini sebarin salam sudah gini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ini pendapat pertama, sebarkan salam, arti ucapkan salam kepada muslim manapun, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Adapun pendapat kedua, hadirin, ditakwilkan salam arti keselamatan. Sebarkan salam arti sebarkan kasih sayang antar sesama muslim. Jangan sebarkan kebencian, jangan sebarkan permusuhan, jangan sebarkan perselisihan, tapi sebarkan kasih sayang, sebarkan salam, sebarkan rahmat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian, dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Nabi Muhammad ke alam semesta ini melainkan hanya untuk memberikan salam, memberikan rahmat, kasih sayang kepada siapapun. Ingat Bapak, Allah tidak rahmatan lil muslimin. Allah tidak menyatakan rahmatan lil mukminin. Allah tidak menyatakan rahmatul lil muwahhidin. Allah tidak bilang rahmat untuk orang Islam doang ya, enggak. Atau untuk orang beriman enggak. Tapi Allah rahmatan lil alamin. Kalau arti alamin, alamin itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah termasuk alam. Manusianya, yang muslim, yang non muslim, yang satu aliran, yang beda aliran, yang satu mazhab, yang beda mazhab, yang beda sudut pandang satu sama lainnya, bahkan kepada hewan sekalipun harus membawa rahmat. Oke, perhatikan Pak, Nabi Muhammad SAW, kita tahu waktu di kota Mekah apa yang dilakukan orang Mekah kepada Rasulullah. Nabi disakiti, Nabi dihina, Nabi diincar untuk dibunuh. Berapa banyak sahabat yang jadi korban, berapa banyak sahabat yang meninggal dunia dibantai sama orang-orang Mekah. Peperangan bukan satu kali, berulang kali, saudara sekalian. Orang-orang Mekah berusaha menghancurkan Islam dan berusaha membunuh Nabi Muhammad. Nabi
Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan Rasulullah kepada mereka waktu itu? Ketika tahun 8 Hijriah, Nabi memiliki kemampuan untuk menaklukkan kota Mekah. Semua orang Mekah itu semua berdiri ketakutan, khawatir. Kenapa? Sebab kalau seandainya Nabi memerintahkan sahabat untuk membunuh orang Mekah mah pasrah aja. Kenapa? Sadar diri, tahu kesalahannya begitu banyak, tahu apa yang mereka lakukan selama ini. Maka ketika berdiri, Nabi berkata kepada orang Mekah, "Matadununa ala fa'ilukum." Hai orang Mekah, kira-kira apa yang ada di benak kalian yang kalian bayangkan saat ini dengan apa yang akan dilakukan pada kalian? Semua pasrah. Jadi kalau memang dibunuh, memang pantas dibunuh. Kalau memang di penjara, memang pantas di penjara. Kalau memang pengen jadi budak, memang pantas kita jadi budak. Tapi pasrah, tahu kesalahan. Dan Nabi mengenali orang-orang Mekah, tahu ini yang biasanya maki saya, ini yang mengganggu saya, merangin saya, ini yang Nabi kenali muka mereka satu demi satu. Tapi saat orang lagi pasrah ketakutan, karena Nabi membawa rahmah, Nabi membawa kasih sayang. Nabi katakan, "Idhabu wa antum tulaqa." Kalian bebas. Tidak satu pun yang aku sakiti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rahmah. Makanya Bapak, kadang zaman sekarang ini yang namanya kasih sayang mulai hilang dari hati kita. Yang ada cuma kebencian, kedengkian. Yang dia ini gimana bisa dapat rahmat Allah? Tadi kita dengar dari satu orang yang mau dapat maaf bisa maafin orang, yang mau dapat ampunan bisa ngampuni kesalahan orang. Sama juga yang mau sayang sama Allah harus menyayangi orang. Man la yarham la yurham. Yang gak punya kasih sayang gak bakal disayang sama Allah. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Wa biru yarhamukum man fis sama. Oh, Nabi bilang Ar-Rahimun, orang yang punya sifat kasih sayang. Yarhamhumur Rahman, dia bakal disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard, sayangi semua yang ada di bumi, muslimnya yang non muslimnya, manusianya, dia hewan, dia tumbuhan, dia jinnya, semuanya. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Dalam riwayat yarhamukum man fis sama. Maka dia bakal disayang oleh yang di langit. Siapa di langit? Malaikat-malaikat Allah, semua makhluk-makhluk Allah yang di langit bakal cinta dan sayang kepada itu hamba. Kenapa? Sebab mereka mendapatkan perintah dari Allah untuk menyayangi orang yang memiliki sifat kasih sayang. Baik, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Coba bayangin gimana bisa dapat rahmat Allah kalau hati kita penuh kebencian. Tapi pantas dibenci. Walaupun dia pantas dibenci, ini gak pantas membenci. Ini memang pantas dibenci, cuma yang benci bukan ente. Ente orang Islam penuhi sifat rahmat. Sebab sifat rahmat ini sifat orang beriman. Sifat kebencian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tanyakan pada diri kita, berapa banyak orang kita benci? Kadang benci sama tetangga, benci sama teman kerja, benci dengan ini dan itu. Ya Allah, mau sampai kapan benci sama orang? Terus sampai ini kita Allah sayangi saya, ya Allah rahmati kita, apa nanti rahmat? Kalau di dalam hati kebencian, ingat dulu, Pak, Allah bilang di akhirat nanti, Allah di dalam Quran, keadaan hari kiamat itu apa sih? Siapa orang selamat? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat nanti di akhirat yang datang bawa hati yang selamat, hati yang tidak ada kebencian. Kira-kira di dalam surga ada nggak orang masuk surga hatinya benci sama orang lain? Yang ada di dalam surga hatinya itu kasih sayang rahmat pada siapapun. Makanya di sini ayo sebarkan rahmat, sebarkan salam, sebarkan kasih sayang kepada sesama. Jadi cukup udah, jangan nyimpan kebencian pada siapapun. Dan benci sama orang bukan ibadah, bukan ibadah ya. Benci orang nggak apa-apa ibadah, siapa bilang?
Kalau seandainya membenci adalah ibadah, Nabi udah ngajarin kita benci, saudara sekalian. Tapi pernahkah Nabi ngajarin kita benci? Ayo sahabat-sahabat kita benci pulang ya? Pernah gitu? Enggak pernah. Yang ada saudara sekalian, kita diajarkan membenci bukan pelaku maksiat, tapi membenci kemaksiatan, tidak membenci pelakunya. Sekarang saya ingin bedakan kepada antum, jelaskan perbedaan antara benci kepada ahli maksiat dan benci kepada perbuatan maksiat. Ini beda, nggak sama. Kalau benci kepada ahli maksiat, membenci sosok pelaku maksiat, artinya bu, saat dia tobat tetap kita benci. Ini orang dia tobat, tetap kita benci. Tobatnya pura-pura ya. Jadi berarti dia ngebenci pelaku maksiat. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Diajarkan benci kepada perbuatan maksiat, iya didukung dalam Islam. Artinya kalau ini orang sudah tobat, kita terima hadirin. Walaupun dia melakukan kesalahan besar, tapi kalau sudah tobat, kita terima. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah pada Wahsy. Tahu Wahsy, saudara sekalian, yang menopang pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah di Maktum. Terbunuh Sayyidina Hamzah. Ketika terjatuh Sayyidina Hamzah meninggal dunia mati syahid, tidak cukup. Wahsy datang membawa belati, dibelah dada Sayyidina Hamzah, diambil jantung dan hatinya Sayyidina Hamzah. Itu Nabi waktu lihat menetes air matanya, sampai bilang, kok segitu jahatnya orang-orang Mekah kepada pamanku. Tapi lihat bagaimana saat Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, apakah Nabi mengingat kisahnya dengan Sayyidina Hamzah? Tidak. Diterima dengan lapang dada, seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Pak, coba lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup menerima kesalahan seorang hamba yang telah dibuat berulang kali. Begitu dia bertobat, dihapuskan dosa. Allah Nabi bilang dalam hadis at-taibu minaz-zanbi kama la dzanba, orang yang bertobat daripada dosa seakan-akan tidak pernah melakukan dosa itu sama sekali. Dimaafkan bersih. Bahkan kalau orang bertobat dengan taubatan nasuha, dihapuskan segala dosanya kayomi waladat hukummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Bersih. Sampai ingat firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, katakan ya Nabi Muhammad, kepada siapa? Kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Allah tidak bilang sampaikan kepada hambaku yang melakukan dosa. Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran sampaikan kepada hambaku yang melakukan maksiat, tapi Allah nyatakan dengan kalimat sampaikan pada hambaku yang telah melampaui batas. Arti maksiat begitu banyak, kesalahan dilakukan berulang kali, sampai Allah bilang kepada Nabi Muhammad, bilang sama dia, tuh hamba yang melampaui batas, bilang sama dia, la taqnatu min rahmatillah. Bagi kalian juga jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Siapa ini? Bukan muslim biasa, pelaku maksiat. Buat dia, kalau dia mau tobat nanti, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mampu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun juga lagi Maha Penyayang. Lihat hadirin, ini yang digariskan oleh Allah, pelaku kesalahan kalau bertobat dihapuskan segala dosa. Lihat Nabi Muhammad ketika orang berbuat salah minta maaf, dimaafkan sama Rasul. Nah kalau kita, Bapak Ibu sekalian, orang buat salah sama kita, udah minta maaf, kita gak terima maafnya, kita gak maafkan dia, artinya kita ngikutin siapa? Allah bisa maafkan, Nabi Muhammad bisa maafkan, terus kita mengikuti siapa kalau gak maafin? Hadirin, ya, afsus salam, sebarkan salam kepada sesama manusia, jangan menyimpan kebencian, apalagi menyebarkan kebencian. Yang pertama. Yang kedua, usilul arham, sambung tali silaturahmi, jangan memutuskan tali silaturahmi. Dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
Abu Bakar rahimahullah wa imata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi akan dilaknat oleh Allah sekalipun meninggalnya di dalam Ka'bah. Meninggal di tempat paling suci, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah, cuma memutusin tali silaturahmi, gak bakal dapat rahmat Allah. Lalu buat apa kita putusin tali silaturahmi? Bapak, ibu sekalian, buat apa bermusuhan sama keluarga? Buat apa bermusuhan antara kakak dengan adik, paman dengan keponakan, sepupu, percuma. Yang ada cuma merugikan kita. Beb, tapi dia jahat sama saya, biarin. Yang penting saya gak jahat sama dia. Beb, tapi dia melakukan ini pada biarin. Yang penting saya gak melakukan hal buruk pada dia. Percuma Bapak Ibu sekalian, kita beramal sholat banyak, baca Quran 30 juz setiap hari, tapi kita benci sama keluarga sendiri, gak bakal diterima ibadah kita. Ambil kabar dari sekarang. Bahkan disebutkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunda hukuman atas maksiat seorang hamba di akhirat kecuali dua. Allah langsung timpakan hukuman di dalam dunia sebelum akhirat. Siapa itu? Yang pertama Qatirur Rahim, orang yang putusin tali silaturahmi. Yang kedua Aqul Walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Ini dua jenis ini, dua maksiat ini hadirin, itu Allah gak pakai mudah di akhirat. Sekarang mau hukum. Oke, coba kalau ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang masih menyimpan kebencian kepada keluarga sendiri, saat kita tobat dalam. Ini mumpung di majlis baik, kita tobat. Insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, memutuskan tali silaturahmi. Terus bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ingat Bapak Ibu sekalian, menyambung tali silaturahmi itu bukan balas jasa. Ini kadang-kadang kita salah paham Bapak Ibu sekalian. Apa sih terus terang sama abang saya, ada sering kirim hadiah. Kenapa? Sebab dulu sering nolong saya. Itu balas jasa namanya, bukan nyambung tali silaturahmi. Terus bagaimana cara menyambung tali silaturahmi? Menyambung tali silaturahmi ketika Anda diputuskan hubungannya, Anda sambung. Kakak saya nggak negor saya, tidak negor. Kakak saya jahat sama saya, tidak baik sama dia, Anda sambung tali silaturahmi. Ini yang bakal menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jadi memutuskan tali silaturahmi hanya bakal bawa bencana buat kita di akhirat. Yang kedua, yang ketiga, at'imit ta'am, yaitu beri makan. Ini juga berkaitan juga dengan silaturahmi, karena Bapak Ibu sekalian, kita ini gemar memberikan bantuan kepada orang lain, tapi nggak pernah beri bantuan pada keluarga sendiri. Kalau buat anak yatim, buat orang miskin itu siap mengeluarkan uang ratusan ribu, jutaan rupiah. Cuma pernahkah Bapak Ibu sekalian memberikan bantuan kepada kakak atau adiknya sendiri? Berikan bantuan kepada keponakan yang membutuhkan atau paman yang membutuhkan. Ingat, inna sa'adna muta'adi bisa dapat kamani'iha. Nabi bilang barang siapa yang memberikan sedekah kepada orang yang jauh pada orang yang membutuhkan, ini kayak orang yang tidak memberi sedekah, hukumnya tidak diterima sedekah. Oke, sedekah, jadi kita fokuskan juga kepada orang-orang dekat kita. Bapak, Ibu sekalian, kadang yang namanya keluarga malu minta sama kita. Malu, gengsi. Nah, kita harus memikirkan itu. Cari tahu siapa yang membutuhkan di keluarga kita. Oh, abang saya nih, ya lagi masa pandemi kayak gini, mungkin di PHK, kerjaannya sekarang nggak ada penghasilan. Kita pikirkan, kita carikan uang buat dia bisa menghidupkan anak istrinya. Begitu juga sebaliknya, hadirin. Kenapa? Sebab kadang kita ini nggak sadar kalau kita memutuskan tali silaturahmi kita sih enak-enak aja. Kita sih nyaman-nyaman saja. Cuma orang lain menganggap kita udah putusin tali silaturahmi. Ini ada satu kisah di Hadramut sana, hadirin. Ada satu orang soleh, dia kaya raya. Yang mana orang kaya di Hadramut, Pak, beda dengan orang kaya di kampung kita. Kalau di kampung kita orang kaya itu yang punya rumah gedung, yang punya mobil, masya Allah,
yang kendaraan bagus. Kalau di sana orang di Bangkai kalau punya sumur, sebab ada pasir. Jadi kalau dia punya sumur, punya sumber air dia. Ini orang kaya. Jadi ada satu orang dia punya sumur, nah sumurnya itu dia niatkan sampai dia suruh pembantu ini sumur ini nih, milik saya. Buat siapapun yang membutuhkan silakan ambil. Maka ditugaskan pembantu tiap hari untuk mengimbak, untuk menyiapkan air di pinggir jalan. Jadi siapapun musafir atau orang yang melakukan perjalanan kehausan, silakan minum, air sudah ada, disiapkan tiap hari. Bahkan disiapkan air buat minum hewan. Hewan yang kehausan silakan minum, disiapkan juga baknya. Baik bukan baik, dermawan dia. Sekali waktu ketika dia berjalan menuju sumur di pagi hari, terkejut kenapa? Di dalam sumur ternyata banyak sampah. Sampah menumpuk begitu. Dia sadar, ini tidak mungkin sampah sebanyak ini di Jumatnya. Pasti ada orang yang sengaja meletakkan. Maka tiap hari dia menimba ketemu sampah. Maka dipanggil pembantuku, saya minta tahun ini dia lembur. Kenapa ya Tuhan? Malam ini tolong kau jagain sumur saya, Pak, ada di sumur, jagain agak jauh. Itai ini sumur, siapa yang taruh sampah di dalam sumur. Tapi ingat, kalau kau melihat pelakunya, jangan ditangkap, jangan dipergoki, cukup dilihat siapa, besok kabarin pada saya. Sudah baik Pak. Malam harinya Pak, ini yang pembantu nunggu diintai semua. Subhanallah, malam benar. Ada satu orang bawa karung mendekati sumur, buangin sampah ke dalam sumur. Satu karung dibuang. Pembantu kaget bukan kepala. Kenapa? Ternyata yang naruh sampah bukan orang lain, tapi adik satuan. Adik kandungnya. Kata pembantu, astagfirullah. Kakaknya orang baik, kakaknya orang dermawan, kok adiknya jahat banget. Padahal ini semua diberikan pada siapa untuk teganya adiknya menaruh sampah ke dalam sumur. Keesokan harinya datang sang tuan, pembantunya bilang, Tuan, saya udah dapat pelakunya. Dia bilang, siapa? Mohon maaf Tuan, yang melakukan ini adalah adik kandung Tuan sendiri. Dengan kayak gitu gak apa-apa, netes air matanya. Dia bilang tidak proses. Pulang ke rumah dipanggil anak-anaknya yang berisi, dikumpulkan semuanya. Dia bilang, istriku, anak-anakku, kita udah lama gak pernah nyambangin adik saya. Kita udah lama gak nengokin adik saya. Yuk sekarang yang ada makanan, keluarin makanan, ada duit, bawain uang, ada pakaian, siapkan pakaian. Kita sekarang juga berangkat ke rumah adik kita, adik saya, untuk ngasih hadiah kepada dia. Mungkin udah lama kita gak tengokin, dia lagi butuh. Ya kalau jadi pola pandangnya ini bukan bawa ya, bukan kamu, tapi bikin kok adik saya bisa berbuat jahat kayak begini. Kadang mungkin dia kesel sama saya. Maka berangkat Pak satu keluarga. Sang adik kaget bukan kepala, karena kakaknya datang sekeluarga. Dipikir malu bukan ketahuan, jangan-jangan ternyata begitu sampai ketemu rumahnya, berjumpa dengan sang adik, sang kakak gak ngomong sedikit pun tentang masalah sumur. Dia cuma minta maaf selama ini mungkin ada lupa nengokin ente, dia ada sedikit uang, dia ada sedikit makanan, dia ada sedikit pakaian. Itu permasalahan selesai hal itu. Sang adik minta maaf, sang adik menangis, mengeluh sang kakak. Kenapa? Ternyata sang kakak peduli kepada dia. Begitu pulang, dipanggil pembantuku, kalau ini tolong mintain lagi sumur ya. Nanti kalau ada yang datang, jangan ditangkap, cukup dilihat dan apa yang dilakukan. Yang baik Pak. Malam hari Pak, ditunggu, datang lagi sang adik. Cuma sekarang dari kita bawa sampah, datang bawa sapu, saudara sekalian. Itu sumur kakak dibersihin sama dia. Berubah keadaan, kenapa? Karena sang kakak peduli pada sang adik. Hadirat yang dimuliakan Allah. Selama masa pandemi ini, pernah kita peduli pada keluarga kita sendiri. Yang punya kakak, yang punya adik, yang punya keponakan, yang punya paman, gimana keadaan mereka? Ini jangan memikirkan diri, yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, yang penting saya bisa makan. Keluarga kita belum tentu bisa makan.
Maka penting bagi kita hadirin peduli akan hal-hal ini. At'imut ta'am, berikan makan, sedekah. Alhamdulillah sekarang dicontohkan santunan kepada anak yatim. Tidak menyantuni anak yatim, bersedekah, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini juga hal yang baik. Dan jangan kita anggap Bapak Ibu sekalian sedikit uang yang kita keluarkan gak bohong apa, manfaatnya besar. Penyakit yang ada hadirin bakal tersingkirkan dengan orang bersedekah. Sampai Nabi menyatakan dawu mardhakum bisadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Dan dinyatakan di dalam hadis innal luqmatan fa'udhigmah, satu suap yang dimasukkan ke mulut orang yang membutuhkan, satu suap yang kita berikan kepada orang miskin, satu suap yang diberikan kepada anak yatim, dan fa'udhigmah bisa menolak bala. Sekarang berapa yang kita keluarkan? Kita bantu fakir miskin, kita bantu anak yatim, satu suap, dua suap lebih saudara sekalian, maka nikmat barat yang akan turun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini sedekah, yang satu anak yatim. Yang keempat wasalli billail wa tasnya. Salat di malam hari ketika orang pada tidur. Jangan orang pada tidur kita ikut tidur. Tahajud, tahajud saudara walaupun 2 rakaat. Dan tidak mungkin seseorang bisa dekat dengan Allah kalau nggak pernah tahajud. Bohong, orang bisa dekat dengan Allah kalau nggak pernah tahajud. Tahajud walaupun 2 rakaat. Maka oleh kami itu hadirat yang dimuliakan Allah, ini 4 poin. Saya ingin berpanjang lebar. Jadi yang pertama sebarkan salam. Yang kedua sambung tali silaturahmi. Yang ketiga sedekah, bantu orang yang membutuhkan, khususnya keluarga kita. Yang keempat sholat tahajud. Yang ketiga kata Nabi kalau kalian melakukan perkara ini tadkhulul jannah bisalam, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap Ta'ala dalam pertemuan kita yang singkat, insyaallah Allah mengabulkan segala hajat kita, Allah mengampuni segala dosa kita, Allah menerima seluruh amal ibadah kita, dan Allah menurunkan bala dan musibah dari lingkungan kita, dari negara tercinta kita, negara Indonesia, dan negara kaum muslimin lainnya, dan diturunkan rahmah, inayah, ridha dari Allah, keberkahan yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi, dan kita semua digolongkan orang mendapatkan ridha-Nya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan berkumpul ma'a Sayyidina Muhammad di alal jannah bersama Rasulullah di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf kalau kepanjangan hadirin. Insyaallah nanti bakal ditutup doa dengan guru kita Abdul Rasyid Penyanyi dan yang lain. Insyaallah mungkin sampai sini aja bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama kita dengarkan mauizah hasanah dari Habib Syafiq bin